kemarin sempat ngedrop, cuman karena dapat pengobatan agak intensif, udah agak pulih lah, udah jauh lebih baik. Udah disuntik vitamin ya kemarin. Iya. Nah bang, selanjutnya nih bang, Mas Kevin dan abang melapor juga ke LPSK, Komnas HAM, Iya betul. dan terakhir kemarin punya IPW ya bang? Ya, Indonesia Police Watch. Ya itu betul. Terhadap LPSK itu kami sudah mengajukan permohonan perlindungan terhadap Pak Kevin maupun kepada Pak Alex sebagai saksi dan sebagai korban sebagaimana yang sudah kami laporkan di Polres Bogor. Nah, kenapa ini penting kami lakukan sebagai apa istilahnya ya? Ya paling tidak ada banyak instansi yang terlibat untuk saling mengawasi dan saling memantau. Menurut kami ini penting. Kenapa ini perlu kami lakukan? Karena 3 bulan sejak LP Pak Kevin dibuat dan sejak LP-nya SK itu dibuat atau diajukan di Polres Bogor, kalian boleh cek track record dari Pak Kevin dan kami sebagai penasihat hukum. Kami tidak pernah berkomentar ataupun membuat konferensi-konferensi pers. Kapan Pak Kevin dan penasihat hukum mulai melakukan konferensi pers? Sejak tanggal 26 September. Setelah kami merasa bahwa ada yang janggal dalam proses penyelidikan di dalam LP-nya SK di unit 4. Sejak itulah kami mulai bergerak ke Propam, ke Kapolri, ke Presiden, ke LPSK, ke Komnas HAM, dan lain-lain. Seperti itu. Itu kemudian kenapa juga kami melaporkan ke Komnas HAM. Pak Kevin sebagai warga negara Indonesia harus mendapatkan fair trial, harus mendapatkan peradilan yang sejujur-jujur dan seadil-adilnya. Nggak bisa kemudian hak-hak Pak Kevin ini dilanggar. Makanya kami, dan bersyukur tanggal berapa Pak kita dari Komnas HAM ya? 18 ya? 18 yang lalu? Betul. Ya. Yang kami nggak, yang dibilang, oh kok nggak hadir di persidangan PN baru, nggak dapat undangannya kok gitu. Kami ke Komnas HAM, puji Tuhan kami melakukan 2 tindakan. Satu, kami memfollow up laporan kami atau pengaduan kami yang sehubungan dengan adanya kejanggalan yang kami terima di Polres Bogor. Puji Tuhan Komnas HAM sudah menyatakan secara lisan kepada kami resmi di dalam forum itu bahwa kami sudah ikut memantau proses tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agenda kami di Komnas HAM tanggal 18 yang kemarin adalah Pak Kevin ini kan dilapor juga oleh Bu SK ini di Polsek Taman Sari. Oh, ada 2 lah. Ada 2. Hubungannya di dalam LP tersebut saya baca Bu SK ini mengajukan laporan pidana dengan dugaan tindak pidana 378 372 penggelapan dan atau penipuan dan atau penggelapan di Polsek Taman Sari. Saya tanya sama Pak Kevin ini perkara apa lagi sih? Iya, banyak banget. Ya, akhirnya Pak Kevin kasihlah Mbak semua bukti-bukti itu. Ternyata Pak Kevin dikirimkan 3 invoice ya Pak, 3 tagihan. 3 tagihan yang mana tagihan itu semacam tagihan pengobatan. Saya nggak bisa jelaskan karena ini materi nanti di Polsek Taman Sari. Intinya dia mengajukan tagihan yang kurang lebih, sorry saya lupa angkanya, tapi di atas 80 jutaan Ya, kurang lebih di atas 80 jutaan lah tagihan tersebut. Lalu kemudian saya melihat secara hukum ada yang janggal juga nih. Kenapa LP ini bisa masuk? Sementara dari tafsir hukum kami bahwasanya ini adalah perkara hutang piutang. Gue tagihan kok. Ya, pidana. Kenapa masuk ranah hukum? Wah, mbaknya aja bisa langsung bertanya kan? Apalagi Tagih aja dong. tagih aja. Yang kedua, Pak Kevin juga belum mendapatkan somasi atas tagihan itu. Ya, Betul, memang tagihan itu dikirimkan via chat benar. oleh karyawannya, Pak. Karyawannya. Dan di dalam chat tersebut Pak Kevin kirim ke saya ada statement dari karyawannya dan itu sudah kami serahkan ke Komnas HAM. Chatnya kurang lebih bahasanya begini. Karena kurang lebih ya, saya nggak duplikat ya. Karena Pak Kevin sudah melaporkan pimpinan kami di Polres Bogor. Kenapa ditagihnya baru sekarang nggak kemarin? Betul. Sementara invoice itu rata-rata Mbak ya bisa dibilang di 6 bulan 7 bulan yang lalu ya. Udah lama. Sebelum adanya kejadian ini. Iya. Kemudian saya kebetulan kita kan dari latar belakang profesi yang berbagai macam Mbak ya. Teman-teman kita juga banyak dokter yang sangat profesional juga. Saya tanya sama teman saya, brother, ini kalau misalkan ada tagihan seperti ini wajar nggak di dalam dunia kedokteran? Wah, ini nggak wajar. Dia bilang, kenapa? Jangankan pembayaran reguler, brother.
BPJS saja atau asuransi kalau belum di-approval oleh si BPJS atau asuransinya, rumah sakit tidak memperkenankan si pasien itu untuk dilakukan tindakan. Di-approval dulu. Bayar dulu. Lah mana approvalnya? Mana perjanjian antara Pak Kevin dengan si SK Nggak ada. atau dengan perusahaannya? Gitu loh. Ini kan juga patut untuk dipertanyakan secara hukum. Yang lebih membahayakan lagi, kenapa LP di Polsek Taman Sari itu muncul? Terbit ya. Sementara Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan, Pak Kevin udah baca sendiri ya? Berapa? Sudah baca sendiri dia, Pak Kevin, coba cari di Google. Keywordnya adalah, apakah hutang piutang bisa dipidana? Yuk, kita semua saling mengedukasi di sini. Apakah hutang piutang bisa dipidana? Tidak bisa Pak, tempat saya baca. Tidak satu orang pun bisa dipidana karena hutang piutang. Lalu kenapa LP ini terbit? Timbul Polsek pertanyaan, Taman Sari. apa latar belakang LP ini terbit? Ada apa ini? Ada apa? Makanya kami segera melaporkan ke Komnas HAM. Dan mungkin kami sedang mempertimbangkan juga untuk melaporkan oknum-oknum, mungkin ini masih pertimbangan. Jika memang kami melihat penting, maka kami akan melakukan juga laporan ke Propam sehubungan dengan adanya indikasi kejanggalan terhadap LP tersebut. Dalam waktu dekat? Mungkin kami pertimbangkan antara hari Selasa atau hari Rabu. Sekaligus kami mau juga memfollow up ke Wasidik, Ya. Mabes Polri, sehubungan dengan laporan kami yang di Polres Bogor sehubungan dengan materinya. Karena kalau Paminal kan hubungannya kepada prosedur, tindak laku yang tidak profesional. Kalau Wasidik kan nanti hubungannya kepada materi daripada laporan kami yang di Bogor, seperti itu. Oke sih, aku ke Mas Kevin ya. Ya, silakan. Gimana? Dendam nggak sih kayaknya gitu? Masa dulu nggak apa-apa, sekarang kok semua ditagih-tagihin gitu, di lapor-lapor sana sini, gitu. Ya. Bingung banget sih, dulu cinta kok jadi benci gitu. Aduh. Ya sebenarnya kan sesuatu yang simpel. Kalau udah salah ya salah dari awal. Jangan malah menjatuhkan nama baik saya. Saya tidak pukul, dibilang saya menganiaya. Jadi kan nama baik saya, kerjaan saya, semua saya bangun jadi hancur berantakan. Sebegitu caranya dia menghancurkan saya supaya saya berdamai dengan dia. Gitu. Jadi apa yang dia lakukan, dia harus terima semua pertanggungjawabannya. Semua fitnah dia terlalu banyak di sosial media. Di stasiun TV terlalu banyak. Sangat-sangat kecewa. Ya. Dan ini jadi pembelajaran kan? Dan kecewa dalam arti miris kedokteran di Indonesia ada orang seperti dia. Di mana etika dia? Di mana moral dia? Tidak menjadi contoh. Bukan contoh yang baik, mbaknya aja tahu. Jangan dicontoh malah. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Anggap aja nggak ada. Iya. Gitu. Pernah minta maaf nggak sih dia, Mas? Hah? Dia pernah minta maaf nggak sih atau mengajukan perdamaian lewat proses hukumnya atau mungkin secara pribadi Nah, atau by WhatsApp? Ceritain Pak sejujur-jujurnya. Mbaknya aja sebagai wawancara nanya tahu ada nggak permintaan maaf dari lawyer to lawyer. Iya. Faktanya kan tidak ada. Berarti dia merasa Tidak benar. ada, dia merasa benar. Gitu. Yang jadi pertanyaannya kenapa semua laporan dia tidak ada dasar hukum tapi bisa terbit, bisa naik sidik. Ada apa di balik semua ini? Makanya semuanya kerajut dengan video saya banyak sekali rekaman siram-siram, sawer. Minta bantuan jenderal. Kenyang lah. Kenyang lah. Mas nggak takut Di sini nanti lapar, sana kenyang. dilaporin lagi nih masalah yang ini. Laporin Ada mana? kabar sawer. Ya saya kan punya buktinya. Oke, yang eksklusif tadi ya. Iya ada, nantilah. Masih banyak lah. Tergantung dari sana masih lapar nggak? Iya dong. Kalau udah kenyang udah cukup. Mas, nah ini ada nih, ini dari kantor nih. Benar nggak sih selama pacaran kamu sering minjem duit Siska? Nah, gimana tuh? Boleh ditanggapin, Mas? Tidak sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Apalagi? Oke, oke baik Mas. Karena dia nyebar fitnah kan, dia Iya. bilang saya ada pinjam 50 juta. Saya kan udah upload di story saya. Oke. Dia balikin lebih. Saya balikin lebih 5 juta dalam satu hari. Ada bunganya ya? Ada bunganya. Apa dia ngomong? Kan enggak, dia diem. Dia cuma bilang pinjam 50 juta. Sedangkan dia yang memberikan awalnya. Sehari ya? Sehari. Bunganya 5 juta, mau Iya. nggak? Mau dong, Jadi siapa mau yang nggak? Mau dong. Lumayan. Lumayan lah, sehari 5 juta. Kalau saya anak komen ya. Berarti Mas sudah yakin nih, optimis bisa melawan Berdasarkan bukti-bukti fakta yang saya punya, saya pasti
berdiri tegak atas kebenaran. Gitu sih. Nanti kan 100%. biar publik yang bisa menilai kan. 100% nggak? 1000% malah. 90% lah, 10%-nya takutnya yang sana masih belum kenyang. Oh, paham. Kasih 10% lah. Iya benar kan? Mas, karir benar-benar maksudnya gara-gara persoalan ini jadi Ya kan saya tadi bilang dia ngelakuin segala macam cara supaya saya berdamai dengan dia. Bahkan di dalam TKP pun jelas ketika dia menganiaya saya, dia ada ngomong, saya bisa mengeluarkan Anda dari sinetron Ikatan. Tit. Nah, Itu satu. Terus kedua, ada bukti chatting personal antara ini dokter ke produser di tempat saya syuting. Dengan mengarahkan untuk saya diberhentikan sementara waktu. Dan gak lama kemudian saya langsung hilang. Tapi kan kembali lagi saya tidak bisa memaksakan apapun itu. Keputusan kantor saya menghargai. Tapi sebegini jahatnya ini orang mematikan rezeki saya. Kan masih banyak belum saya keluarkan, chatting itu belum. dikit-dikit dulu. Ya, dikit-dikit Nah, dulu. Biar di sana nyiram-nyiram dulu. Oh, nyiram-nyiram terus ya, Iya. paham dong. kasih kenyang Nyiram dulu. bunga Iya, ya. Bunga, Pak. Tolong dong. Bunga yang mana nih? Iya, tolong bunga melati ya. Mas, ada lagi nih terakhir. Terakhir, oke boleh. Mas Kevin pernah mangkir 2 kali di Polres, benar nggak? Mangkir. Yang mana? Belum pernah ya? Yang mana, Polres Bogor? Iya, yang di Polres Bogor. Gini. Boleh, Saya harus luruskan dulu istilah mangkir ini ya, biar jangan Pernah datang 2 kali. iya, biar jangan agak sedikit sedikit jangan kabur-kabur banget lah gitu. Oke, baik. Mangkir itu kalau betul-betul dia tidak menghadiri dan tidak menghargai proses hukum, Mbak. Jadi pada saat panggilan kedua, Pak Kevin sebagai saksi terlapor, kami sudah membuatkan atau mengirimkan surat resmi untuk melakukan penundaan pemeriksaan. Oh, baik. Nah, saya nggak ngerti apakah dengan situasi ini masih bisa didefinisikan sebagai mangkir. Ada pemberitahuan. kalau Ada sudah pemberitahuan datang. resmi itu. Dan Humas Polres Bogor kalau nggak salah pun menyatakan bahwa betul surat itu sudah diterima. Alasan tidak datang. Ya normatif lah. Undang-undang bilang kalau lagi ada kerjaan, kalau lagi sedang tidak sehat, sedang ini itu boleh kok dilakukan permintaan penundaan gitu. Dan yang paling mengherankan itu adalah, mohon maaf ini kan bukan perkara yang sifatnya extraordinary crime. Nggak ada waktu yang terburu-buru gitu loh. Dan surat itu resmi kita ajukan dan itu normal-normal saja dalam proses due process of law di hukum pidana kita normal. Tapi kenapa kayak seakan-akan itu dianggap hal yang luar biasa. wah ini enggak gitu loh, itu normal gitu loh, dan itu diperkenankan oleh undang-undang. Yang itu menjadi pelanggaran nggak boleh dibilang oleh undang-undang kita lakuin. Nah itu yang baru pelanggaran namanya. Kan SK dipanggil dia nggak datang 1,5 bulan. Itu kan Itu faktanya. infonya Kevin mangkir 2 kali dari dia, dari sana ya. Dari pemberitaan sih. Oh, dia juga datang panggilan ketiga kok. Panggilan ketiga. Malah jeda panggilan 1, kedua, ketiga, lama banget. Lama banget. Dan kami nggak pernah protes. Spesial. Kami nggak pernah protes. Spesial. Nyiram. Nggak pernah protes kami. Bang, ini Si ente kadang-kadang. Kadang-kadang ente sebulan lebih nggak datang malah nggak bilang kita. Emang kadang-kadang ente. Nggak nampak ya. Iya. Mas, ini terlihat udah optimis menang ya dalam persoalan ini. Bukan optimis lah. Saya sebagai penasihat hukum harus memberikan edukasi juga ke klien saya bahwa semua harus berdiri berdasarkan fakta dan bukti hukum. Udah itu aja. Coba. Nah, Gitu. Kalau Mas Kevin gimana? Saya ya secara pribadi juga terima kasih sama lawyer saya karena dari awal mengingatkan saya untuk Pak, kita hargai proses hukum yang ada, kita percayakan pada Polres Bogor. Oh siap Pak, kita tahan Pak ya, kita jangan terlalu seperti yang sebelah ngomong terus di media, nyebar hoax gitu ya. Ya Pak siap. Dan puji Tuhan sekarang kan publik yang bisa menilai. Ya. Betul. Senyum aja. Ke Mas Alek boleh? Ya, Mas boleh. Alek gimana nih dukungan sebagai keluarga? Oh yang kayak itu video. Iya. Hah? Yang mana? Hah? Hidup Kevin. Wih, ke siapa tuh? Pertama sih support sih buat Mas Kevin dalam persoalan ini kan acara kami sudah berantakan, secara mungkin kesehatan sekarang harus sempat drop ya. Ya, Gimana? pasti. Ya saya tenangin dia, saya bilang gini, kalau mau dibilang optimis apa enggak, dari fakta yang kita punya ya harusnya optimis karena
kita nggak ada ngelakuin gitu loh. Jadi kalau dari fakta yang ada, kalau mau dibilang sedih apa senyum, ya saya bilang sama dia harusnya lu senyum, jangan sedih. Saya bilang kayak gitu kan, lu sedih yang ada sakit. Aku bilang kayak gitu kan. Buktinya kemarin juga benar kan, dia drop akhirnya kan nggak bisa dipungkiri kalau orang lagi ada masalah, bawa beban pikiran pasti bisa sakit kan. Nah kemarin akhirnya dibawa ke rumah sakit dia buat pengobatan kan. Selalu ada di samping Kevin ya. Harus dong, keluarga. Tapi kalau saya bilang sama dia, kalau misalkan lu salah, gue nggak akan bela lu. Gue bilang kayak gitu. Kalau lu salah, lu harus terima ganjaran yang lu buat. Karena lu benar, dan gua dan saya juga ada di situ di lokasi. Saya yakin dia benar, ya saya bela dia. Gitu. Keluarga Di rumah, iya di rumah. selalu kasih support, selalu. Lo nggak dengan penderitaan ini? Terganggu dong pasti, apalagi orang tua kan. Yang namanya orang tua kan biasanya gampang beban pikiran. Iya. Apalagi udah umur kan, banyak sakit. Nah itu kan karmanya juga kena di orang yang fitnah jatuhnya. Karena kan dia fitnah, dia buat bukan hanya satu orang yang menderita, satu keluarganya, orang di sekitarnya juga menderita. Itu kan beban dosa yang akan dia terima, karma di kemudian hari itu nampung tuh semuanya. Ente kadang-kadang suka jujur. Iya dong, harus dong. Ini adik kakak tapi rasa temen curhat. Iya, iya. Main Iya, daripada adik. Jahil dia orangnya. Tapi idola para perempuan. Nah, Waduh, Cakep. kecuali perempuan yang sana ya. jangan. Udah nggak mau lagi tuh. Oke. Nah Kevin kondisi kesehatan gimana sekarang? Kayaknya masih lemes nih. iya, kemarin sempat ngedrop, cuman karena dapat pengobatan agak intensif, udah agak pulih lah, udah jauh lebih baik. Udah disuntik vitamin ya kemarin. Iya. Ada suntik di tulang belakang juga sekalian kemarin. Yang kemarin sakit itu sampai di Iya, ada pakai pelindung di sini, korset khusus. Pelindung. masih terapi. Masih kadang-kadang masih terapi, masih suka bolak-balik rumah sakit terus. Sakit apa sih lo waktu itu? Itu kena syaraf terjepit sama ada kompresi di tulang belakang. Jadi dokter bilang itu kalau kena benturan bisa lumpuh, nggak boleh terbentur. Gitu. Jadi masih baik-baik aja. Maksudnya Ya harus rutin aja sih, harus rutin buat check up terus sama buat terapi. Sempat sakit banget, makanya kemarin dokter saranin buat disuntik. Sedangkan sebelum kejadian itulah kita tahu ya, sebelum kejadian itu kan nggak ada disaranin buat suntik, nggak Ya, ada nggak kan. ada, nggak ada. Setelah itu malah dokter saranin buat suntik. suntik. Suntik, suntik. Baik-baik. Pernah coba pengobatan tradisional gitu? Belum ya? Nggak, belum nggak. Urut-urut apa Nggak, yang sekarang tuh lagi nggak. tren? Tongfang. Ada saran nggak? Ada saran nggak? Kok lucu ya? Kan ada biar nggak terlalu stres. Kretek-kretek ya? Iya keren-keren. Nggak, bahaya. Bahaya. Soalnya kan syaraf, kenanya di syaraf. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman di beberapa kondisi kesehatan ada yang kalau dikretek itu lebih parah. Kok jadi kayak dokter yang ngomongnya? Aduh, bahaya ini. Terakhir harapan dari Mas Kevin. Ya. Bapak pengacara. Ya, kalau harapan saya masalah saya bisa cepat selesai, bisa berjalan dengan semestinya. Hukum itu harus berjalan lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri, harus ya benar, salah ya salah. Nama baik saya bisa cepat pulih kembali, kerjaan saya bisa kembali, dan lawyer saya yang akan pertama kali menyeret saya kalau saya bersalah, kalau benar saya ada memukul SK. Kalau kepolisian gimana? Pengennya polisi berlaku jujur lah ya Pak ya. Iyalah. Semua Ya, itu harus ya. berlaku jujur. Objektif lah. Citra polisi di Indonesia harus diperbaiki lah. Ya. Ya, ente kadang-kadang yang nggak ada dia-dadain. Ini langkah hukum yang terbaik nih. Kalau dari saya sih sederhana lah, sebagai sama-sama penegak hukum juga dengan semua rekan-rekan di kepolisian Republik Indonesia ini, saya pun juga mengambil tanggung jawab untuk memberikan semua fakta tersebut kepada pihak kepolisian gitu. Dan mudah-mudahan pihak kepolisian maupun kami sebagai pengacara juga bisa bersama-sama melakukan penegakan hukum terhadap perkara ini tanpa memandang buluh ya, pakai H. Nanti digoreng-goreng lagi. Oh nih, iya ya kan? bener, suka dipotong-potong Iya, pada itu dipotong lagi susah juga saya. Bang. Gitu aja sih kalau dari saya ya. Ya Bang. Ya, terima kasih. kasih. Ya sama-sama. Selesai Bang mau ke Selasa